Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, dimanapun kalian berada. Di akhir-akhir ini kita mendengar kabar yang memprihatinkan bahwa banyak sekali daripada orang-orang yang bercanda melampaui batas, bercanda tanpa adab, bercanda dengan tidak ada akhlak sama sekali, bahkan menyakiti perasaan orang lain, bahkan menyakiti daripada orang-orang yang tidak semestinya dia sakiti. Ada lagi istilahnya zaman sekarang ini yang disebut dengan prank. Baik itu pranknya jadi orang yang menakut-nakuti, atau prank dengan darah buatan, atau prank dengan memberikan hadiah yang hina. Bahkan wal'iyadzubillah, na'udzubillah, kita melihat dari berita, kita melihat dari sosial media bahwa ada orang yang memberikan hadiah, di dalamnya ada sampah, dalamnya ada kotoran. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak berakhlak, tidak bermoral, ya. Tidak sepantasnya bagi kita untuk bercanda yang berlebih-lebihan. Bercanda boleh, akan tapi ada batasan di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita jangan sampai bercanda tidak memperhatikan akhlak, tidak memperhatikan adab, sehingga itu bisa melanggar daripada yang sudah disusun atau diajarkan oleh syariat. Rasulullah bercanda tapi dengan akhlak, dengan adab, tidak bohong, kemudian tidak menakut-nakuti. Bahkan ada hukumnya di dalam syariat. Jikalau kita menakut-nakuti, menghina orang lain dengan bercandaan, nah ini tidak boleh. Prank yang menakut-nakuti orang hukumnya haram. Rasul SAW di dalam hadis, Rasul SAW mengatakan, la yahilla li muslimin ayyurawi'a musliman. Rasulullah bersabda, tidak dihalalkan, haram hukumnya. Maksudnya tidak dihalalkan adalah haram. Apa? Seseorang menakut-nakuti, memberikan rasa takut, memberikan rasa cemas, memberikan rasa resah kepada muslim yang lain. Apalagi bercandaan itu menghina. Bahkan di dalam kisah Rasulullah SAW menegaskan, memberikan peringatan yang begitu keras kepada para sahabat. Yang saat itu ditemui oleh Nabi Muhammad, ada salah satu sahabat mengambil sendal atau menyembunyikan sendal sahabat yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jada. Tidak boleh, kata Rasulullah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil mata, yaitu sesuatu yang milik saudaranya, baik itu menyembunyikan atau mengambil dengan niat apa? Niat bercanda sekalipun, ataupun niatnya dengan benar dia ingin mengambil. Haram hukumnya membuat saudaranya cemas. Bahkan jikalau kita mau teliti lagi di dalam hukumnya, bahkan membuat orang kaget pun, terkejut pun, itu ada hukumnya. Bisa saja haram. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan orang tersebut takut, bisa menyebabkan mungkin orang yang dibercandai dia tidak ingin dibercandai. Nah, ulama mengatakan orang yang terbiasa dengan hal seperti ini, bercanda, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti apa yang sudah diajarkan dalam syariat, maka ulama mengatakan ditakutkan orang tersebut hatinya akan keras. Kalau hatinya sudah keras, maka dia tidak ingin lagi mendapatkan nasihat, dia susah untuk mendapatkan pelajaran, dan wal'iyadzubillah min dzalik, bahkan dia pun makin rusak adabnya, makin rusak akhlaknya, sehingga sudah terbiasa bagi dia untuk menakut-nakuti, untuk bercanda di luar daripada adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah, apakah Rasulullah pernah bercanda? Ya, Rasulullah pernah bercanda, tapi dengan akhlak, tidak bohong. Rasul SAW tidak pernah bohong di dalam bercanda. Pernah suatu ketika teman daripada Sayyidatuna Aisyah datang ke rumahnya Siti Aisyah. Kemudian saat itu ada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kebetulan yang datang saat itu yang sudah berusia tua. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kabarkan kepada temanmu tersebut bahwa dia tidak akan masuk surga. Kemudian Siti Aisyah pun kaget saat itu. Maka Siti Aisyah
mematuhi perintah Rasulullah, mengabarkan kepada temannya tersebut, wahai fulana, katanya, baru saja Rasulullah mengabarkan kamu ini tidak ada dalam surga. Maka perempuan yang tua tersebut menangis, dia pun kaget dan dia pun pulang ke rumahnya dengan menangis. Suaminya mengatakan, kenapa kamu menangis? Bukankah kamu dari rumahnya Siti Aisyah? Iya betul wahai suamiku, aku baru saja pulang dari rumahnya Siti Aisyah, akan tetapi aku mendapatkan kabar yang tidak sedap, tidak enak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa aku tidak ada dalam surga. Maka suaminya pun mendatangi Rasulullah, mengatakan, wahai ya Rasulullah, istriku pulang ke rumah dengan menangis. Bukankah dia tadi baru datang dari sini? Iya, kata Rasulullah. Ada apa? Dia menangis, dia ketakutan. Dia ketakutan bahwa baru saja baginda mengatakan bahwa dia tidak ada dalam surga. Maka Rasulullah pun tersenyum mengatakan, wahai fulan, katanya, katakan kepada istrimu dia ada dalam surga. Yang aku maksud adalah umur yang seperti dia, yang sebaya dia, tidak ada dalam Al-Quran, dalam surga. Dia tidak akan masuk surga dengan umur yang seperti ini. Dia akan dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya akan diberikan usia yang mudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda akan tapi tidak berbohong, ya. Di dalam konteks ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bercanda. Banyak sekali kisah-kisah Rasulullah bercanda, akan tapi dengan adab, dengan akhlak, tidak berbohong. Bahkan yang kita khawatirkan, yang kita prihatinkan pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang demi kontennya, demi videonya ingin membuat yang lucu-lucu dan menarik, akan tapi ingat, tidak boleh berlebihan, haram hukumnya. Menakut-nakuti dengan mengakibatkan orang tersebut bisa sakit ataupun bisa celaka, bisa terluka dan lain sebagainya, ataupun memberikan hadiah yang berbohong ketika orang sudah penuh harapannya mendapatkan hadiah, tahu-tahu di dalam hadiahnya itu sampah, kotoran dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Naudzubillah, jangan sampai kita berbuat seperti itu, bercanda. Ada akhlak, ada adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bermanfaat. Yang mendengarkan ini, ingat, hati-hati di dalam mengambil konten video atau mengambil cerita-cerita lucu untuk dipertontonkan kepada halayak ramai. Jangan sampai berlebihan sehingga kita pun mendapatkan peringatan dan mendapatkan dosa dari bercandanya kita tersebut karena sudah melampaui batas. Insyaallah semuanya bisa mengambil pelajaran di sini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.